siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya di rumah dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Baik siswa-siswi sekalian, selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal-soal rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut. Baiklah siswa-siswi sekalian, tanpa menunggu lama, kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Diketahui cos A sama dengan 1 per akar 10 dan sin B sama dengan 2 per akar 5. Jika sudut A dan B sudut lancip, tentukan nilai dari cos A tambah B. Nah, dari soal ini kita dapatkan informasi bahwa sudut A dan B itu sudut lancip. Berarti sudut ini terletak di kuadran 1. Karena sudut lancip itu kan sudut yang besarnya berkisar dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Baik, sekarang kita jawab soal ini. Diketahui dari soal bahwa cos A itu sama dengan 1 per akar 10. Waktu kalian kelas 10 tentu sudah pernah diajar materi tentang perbandingan trigonometri. Sudah dijelaskan di sana apa yang dimaksud dengan sin, cos, tan, kosekan, kotangen, dan sekan. Berbicara tentang cos A itu mungkin kalau ada yang lupa konsepnya, saya ingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan cos A adalah perbandingan sisi yang berada di dekat sudut A per sisi miringnya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku dengan sudut A yang terletak di kuadran 1, gambarnya seperti ini. Nah, dari cos A ini kan sudah kita ketahui bahwa besarnya atau panjangnya sisi yang berada di dekat sudut A itu sama dengan 1. Di sini saya simbolkan dengan X sama dengan 1. Kemudian panjang sisi miringnya sama dengan akar 10. Saya simbolkan dengan huruf R. Dan sisi yang berada di depan sudut A ini saya simbolkan dengan Y. Di mana nilai Y di sini akan kita hitung karena belum diketahui. Untuk mencari nilai Y kita gunakan rumus teorema Pythagoras yang sudah kita kenal, yaitu Y sama dengan akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Di sini kita tinggal substitusikan saja nilai R dan X yang sudah diketahui. Kita akan peroleh sama dengan akar dari akar 10 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Hasilnya sama dengan akar 10 kurang 1. Nilai 10 di sini diperoleh dari hasil perhitungan akar 10 pangkat 2. Akar 10 pangkat 2 itu kan sama saja dengan akar 10 dikali akar 10. Akar 10 dikali akar 10 sama saja dengan 10 pangkat 1/2 dikali 10 pangkat 1/2. Bentuk akar itu bisa juga diganti dengan pangkat 1/2. Nah, 10 pangkat 1/2 dikali 10 pangkat 1/2 berdasarkan sifat eksponen, maka kalau perkalian dengan bilangan pokok yang sama maka pangkatnya dijumlahkan, sehingga 10 pangkat 1/2 dikali 10 pangkat 1/2 sama dengan 10 pangkat 1/2 tambah 1/2. Nah, 1/2 tambah 1/2 itu kan sama dengan 1. Berarti kan 10 pangkat 1/2 tambah 1/2 itu sama saja dengan 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat 1 itu sama dengan 10. Nah, dari situ kita memperoleh nilai 10. Jadi itu penjelasan rincinya. Kemudian 1 pangkat 2 ini saya kira mudah. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 kali 1, hasilnya 1. Sehingga sekarang kita peroleh sama dengan akar 10 kurang 1 sama dengan akar 9. Akar 9 tentu kalian sudah tahu hasilnya sama dengan 3. Jadi kita peroleh nilai Y sama dengan 3. Karena kita sudah ketahui nilai Y nya, maka kita bisa mencari nilai dari sin A. Sin A itu kan artinya perbandingan sisi yang berada di depan sudut A per sisi miringnya. Perhatikan Y per R, karena Y di sini sisi depan sudut, kemudian R itu sisi miring. Jadi sin A sama dengan Y per R. Kita masukkan nilai Y dan R yang sudah diketahui. Hasilnya sama dengan 3 per akar 10. Jadi sin A sama dengan 3 per akar 10. Sekarang kita lanjut ke sin B sama dengan 2 per akar 5. Dari sini kita akan mencari nilai cos B.
sudah saya jelaskan tadi bahwa yang dimaksud dengan sin itu adalah perbandingan sisi yang berada di depan sudut per sisi miringnya. Jadi kalau sin B itu perbandingan sisi yang berada di depan sudut B per sisi miring dari sudut B. Jadi kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya dengan sudut B yang berada di kuadran 1, gambarnya seperti ini, maka nilai Y sama dengan 2 dan nilai R sama dengan akar 5. Kemudian sisi yang berada dekat sudut B di sini saya simbolkan dengan X, yang akan kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras yang sudah kita kenal. Rumusnya X sama dengan akar R kuadrat dikurang Y kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai yang sudah diketahui, kita peroleh sama dengan akar dari akar 5 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan akar 5 kurang 4, sama dengan akar 1 sama dengan 1. Dengan demikian, karena kita sudah tahu nilai X sama dengan 1, maka tentu kita bisa mencari nilai dari cos B. Cos B itu adalah perbandingan sisi yang berada di dekat sudut B per sisi miringnya. Sisi yang berada di dekat sudut B itu kan X. X-nya kita sudah hitung, hasilnya sama dengan 1, dan R-nya sama dengan akar 5. Jadi X per R itu sama dengan 1 per akar 5. Nah, 1 per akar 5 ini adalah nilai dari cos B. Karena kita sudah mendapatkan nilai cos A, cos B, sin A dan sin B, maka tentu kita bisa mencari nilai dari cos A tambah B, yaitu yang ditanyakan pada soal tersebut. Jadi cos A tambah B itu rumusnya adalah cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Lalu kita substitusikan nilai masing-masing, kita peroleh sama dengan 1 per akar 10 dikali 1 per akar 5 dikurang 3 per akar 10 dikali 2 per akar 5. Hasil pertama kita kalikan dulu bilangan ini, kemudian terakhir kita kurangkan. Setelah kita kalikan, kita akan peroleh 1 per akar 50 dikurang 6 per akar 50. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu akar 50, maka pembilangnya bisa langsung kita kurangkan. Tapi seandainya nanti di soal-soal yang lain kalian temukan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka tidak boleh langsung dikurang atau ditambah. Itu kalian harus samakan dulu penyebutnya. Kebetulan dalam kasus ini penyebutnya sudah sama, jadi pembilangnya bisa langsung kita kurang. Sekarang kita kurangkan 1 dengan 6. 1 kurang 6 itu hasilnya sama dengan negatif 5. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 5 per akar 50. Jadi itu adalah nilai dari cos A tambah B. Jadi sekian jawaban untuk soal nomor 1. Sekira cukup jelas. Kalau mungkin kalian masih belum paham, kalian bisa putar lagi video ini untuk melihat dan mendengarkan penjelasan dari soal nomor 1 ini. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Diketahui sin alfa sama dengan 2 per 3 dan cos beta sama dengan negatif 12 per 13 dengan alfa sudut lancip dan beta sudut tumpul. Tentukan sin alfa tambah beta. Jawaban. Dari soal kan diketahui bahwa sin alfa sama dengan 2 per 3 dengan alfa sudut lancip. Ini berarti sudut alfa ini terletak di kuadran 1, karena sudut lancip itu sudut yang besarnya berkisar dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Lalu kita gambar dalam bentuk segitiga siku-siku, gambarnya seperti yang saya tunjukkan ini. Karena sin alfa sama dengan 2 per 3, perhatikan ini sama saja dengan perbandingan sisi yang berada di depan sudut alfa per sisi miring. Jadi angka 2 posisinya di depan sudut alfa seperti yang saya tunjukkan pada gambar. Lalu angka 3 letaknya pada bagian sisi miring yang saya tunjukkan di sini.
Kemudian panjang sisi yang berada di dekat sudut alfa ini kita bisa cari dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi akar dari 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2, hasilnya kan akar 9 dikurang 4 sama dengan akar 5. Jadi akar 5 ini diperoleh dari rumus teorema Pythagoras. Lanjut lagi, dari cos beta sama dengan negatif 12/13 dengan sudut beta sudut tumpul, berarti sudut beta ini terletak di kuadran 2. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya berkisar dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya bentuknya seperti ini, di mana dari cos beta sama dengan negatif 12/13. Nah, di sini ada tanda negatif, artinya ini karena cos beta ini posisinya dia di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif itu adalah sin beta saja, yang lainnya bernilai negatif. Tetapi kalau kita gambarkan cos beta itu kan konsepnya artinya perbandingan panjang sisi yang berada di dekat sudut beta per sisi miringnya. Jadi 12 letaknya di sini di dekat sudut beta, 13 itu sisi miringnya letaknya di sini. Kemudian panjang sisi yang berada di depan sudut beta ini kita bisa hitung dengan rumus teorema Pythagoras. Berarti kan akar dari 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2 sama dengan akar 169 dikurang 144 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kemudian karena kita sudah ketahui semua nilai-nilai yang kita butuhkan dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras dari segitiga siku-siku yang kita sudah gambarkan ini, maka dari sin alfa sama dengan 2/3 kita bisa dapatkan nilai cos alfa itu sama dengan akar 5/3. Karena cos alfa itu kan perbandingan sisi yang berada di dekat sudut alfa per sisi miring. Nah, di sini jelas pada gambar akar 5 itu letaknya di dekat sudut alfa. Kemudian angka 3 di sini letaknya pada bagian sisi miring dari sudut alfa, sehingga cos alfa itu sama dengan akar 5/3. Kemudian dari cos beta sama dengan negatif 12/13 ini kita bisa dapatkan sin beta sama dengan 5/13, karena sin beta itu adalah perbandingan sisi yang berada di depan sudut beta per sisi miringnya. Sisi yang berada di depan sudut beta kan kelihatan jelas pada gambar, sama dengan 5, sisi miringnya sama dengan 13. Jadi sin beta itu sama dengan 5/13. Dengan demikian kita bisa menentukan nilai dari sin alfa tambah beta. Rumusnya adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nilai dari sin alfa sama dengan 2/3, cos beta sama dengan negatif 12/13. Kemudian kita tambahkan dengan nilai cos alfa akar 5/3, sin beta sama dengan 5/13. Di sini kita kalikan dulu bilangan yang ada di dalam kurung dengan bilangan yang ada di luar kurung, baru kita jumlahkan. 2/3 dikali negatif 12/13. 2 kali negatif 12 itu kan negatif 24. 3 kali 13 itu kan 39. Berarti kan negatif 24/39. Kemudian ditambah akar 5 kali 5 itu sama dengan 5 akar 5. 3 kali 13 39. Jadi ditambah 5 akar 5/39. Karena di sini bentuk pecahan dan penyebut sudah sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lain menjadi negatif 24 tambah 5 akar 5/39. Jadi di sini 39-nya disatukan saja karena sudah sama. Tetapi 24 tambah 5 akar 5-nya cukup ditulis seperti ini saja karena kan
di sini ada bentuk akar, sementara yang satunya adalah bentuk bilangan yang tidak ada akarnya. Jadi tulisannya seperti ini. Jadi hasil dari sin alfa tambah beta sama dengan negatif 24 tambah 5 kali 5 per 39. Jadi sekian siswa-siswi sekalian penjelasan untuk jawaban soal nomor 2. Baik siswa-siswi sekalian, sekarang kita bahas soal yang terakhir, soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Diketahui sin A sama dengan negatif 3/5 dan cos B sama dengan 7/25 dengan sudut A di kuadran 3 dan sudut B di kuadran 4. Yang ditanyakan tentukan tan A tambah B. Jawaban karena A di kuadran 3 berarti nilai cos A itu bernilai negatif, karena di kuadran ketiga yang positif hanya tan. Mungkin kalian bertanya lagi dari mana ini diperoleh akar 1 kurang sin kuadrat A. Jadi ini diperoleh dari rumus identitas trigonometri. Tentu kalian masih ingat waktu di kelas 10 sudah pernah diajarkan materi tentang identitas trigonometri. Salah satunya ini, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Di sini kan kita mau menentukan nilai cos A-nya atau bentuk cos A-nya. Jadi di sini kita pindahkan sin kuadrat A-nya ke ruas kanan supaya tinggal bentuk cos kuadrat A. Jadi kalau kita pindahkan sin kuadrat A, berubah tandanya dari positif menjadi negatif, sehingga kita tuliskan cos kuadrat A sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Kemudian karena di sini masih ada pangkat 2-nya, sementara yang kita mau cari itu yang cos A saja, tidak ada pangkatnya. Jadi kita pindahkan pangkat 2-nya ini ke ruas kanan. Pangkat 2 pindah ruas menjadi pangkat 1/2 atau bentuk akar, karena pangkat 1/2 itu sama saja dengan bentuk akar. Jadi kalau kita tulis cos A itu sama dengan akar 1 kurang sin kuadrat A. Jadi kalau kita kaitkan dengan bilangan berpangkat, tanda akar ini sama dengan pangkat 1/2. Jadi itu penjelasan dari mana kita peroleh akar 1 kurang sin kuadrat A. Sekarang kita substitusikan nilai sin A sama dengan negatif 3/5 ke dalam sin kuadrat A, sehingga diperoleh sama dengan negatif akar 1 kurang dalam kurung negatif 3/5 pangkat 2. Dari sini kita hitung dulu hasil pangkat 2 dari negatif 3/5. Jadi hasilnya adalah 9/25. 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi hasilnya positif karena angkatnya genap, yaitu 2. Kemudian angka 1 ini kan tidak bisa langsung dikurang dengan 9/25 karena penyebutnya belum sama. Jadi kita ubah dulu 1 ini menjadi 25/25 supaya penyebutnya sama-sama 25. Setelah sama penyebutnya, kita kurangkan pembilangnya, yaitu 25 kurang 9/25 diperoleh sama dengan, kita tulis lagi tanda minusnya, tanda akarnya kita tulis lagi, kemudian di dalam tanda akar hasil dari ini pengurangan 25/25 kurang 9/25 sama dengan 16/25. Lalu kita hitung akar
16/25. Akar 16 kan 4, akar 25 kan 5, berarti kan sama dengan negatif 4/5. Nah, itu adalah nilai dari cos A. Karena nanti kita mau mencari tan A tambah B, maka kita butuh nilai dari tan A. Tan A itu sama dengan sin A per cos A rumusnya. Ini juga rumus identitas trigonometri. Kita sudah punya tadi nilai sin A sama dengan negatif 3/5, cos A juga negatif 4/5. Yang sama adalah angka 5-nya. Ini bisa dibagi atau dicoret, karena 5/5 sama dengan 1. Negatif bagi negatif positif, berarti kan tinggal 3/4. Nah, itu adalah nilai tan A-nya. Kemudian kita beralih ke sudut B sekarang. Karena sudut B di kuadran 4, maka sin B itu sama dengan negatif akar 1 kurang cos kuadrat B. Ya, di sini bernilai negatif, sama juga alasannya karena di kuadran 4 yang positif itu hanya cos, yang lainnya negatif. Sehingga di sini sin B bernilai negatif, dan akar 1 kurang cos kuadrat B ini diperoleh dari rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat B tambah cos kuadrat B sama dengan 1. Kemudian kita peroleh sin kuadrat B sama dengan 1 kurang cos kuadrat B. Lalu kita pindahkan pangkat 2-nya, sehingga kita peroleh sin B sama dengan akar 1 kurang cos kuadrat B. Setelah itu kita tinggal substitusikan saja nilai cos B yang sudah diketahui dari soal sama dengan 7/25, sehingga sekarang sin B sama dengan negatif akar 1 kurang 7/25 pangkat 2. Kemudian kita hitung 7/25 pangkat 2 itu 7 pangkat 2 49, 25 pangkat 2 itu 625. Berarti kan 1 kurang 49/625. 1 ini kan penyebutnya belum sama atau belum ada penyebutnya. Sementara yang satunya penyebutnya 625. Jadi 1 ini kita ubah supaya ada penyebutnya 625. Berarti kan diubah ke dalam bentuk pecahan 625/625. Karena ini hasilnya juga sama dengan 1. Tapi yang jelas penyebutnya sudah sama-sama 625. Setelah itu kita kurangkan pembilangnya. 625 dikurang 49 itu sama dengan 576. Kemudian kita tulis lagi per 625-nya, dan kita tulis juga tanda minus dan tanda akarnya. Jadi sama dengan negatif akar 576/625. Lalu kita hitung akarnya masing-masing. Akar 576 itu kan sama dengan 24, 625 itu kan sama dengan 25, berarti sama dengan negatif 24/25. Ini saya kira tidak bisa lagi disederhanakan karena tidak ada bilangan yang sama yang bisa membagi sekaligus 24 dan 25. Jadi cukup kita biarkan bentuknya seperti ini. Jadi sin B-nya sama dengan negatif 24/25. Sehingga kita bisa menentukan nilai tan B-nya dengan rumus sin B per cos B. Sin B-nya kan negatif 24/25. Cos B-nya dari soal sama dengan 7/25. Yang sama adalah 25-nya. Ini bisa dicoret atau dibagi, hasilnya sama dengan 1. Jadi yang tersisa adalah negatif, karena kan bilangan negatif bagi bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Jadi yang tersisa adalah negatif 24/7. Ini adalah nilai dari tan B. Karena kita sudah dapatkan nilai tan A dan tan B, kita bisa menghitung
nilai dari tan dalam kurung A tambah B, karena rumusnya tan A tambah B itu yang dalam kurung ini sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A kali tan B. Kita dapatkan sama dengan 3/4 ditambah dalam kurung negatif 24/7 per 1 kurang 3/4 dikali negatif 24/7. Ini jelas, tan A kan sudah kita hitung tadi, di sini saja saya hanya tunjukkan lagi untuk memperjelas. Jadi tan A-nya di sini sudah kita dapat tadi 3/4. Jadi ini 3/4-nya. Tan B-nya kita sudah hitung juga, hasilnya negatif 24/7. Jadi ini sudah jelas ya nilai-nilainya di sini. Jadi sekarang kita sederhanakan, 3/4 tambah dalam kurung negatif 24/7. Jadi ini penyebutnya belum sama, yang satunya 4 dan yang satunya 7, jadi disamakan dulu penyebutnya. Jadi kita kalikan saja 4 kali 7 sama 28, jadi penyebutnya ini kita ambil 28. Jadi kita ubah 3/4 ini menjadi penyebutnya sama dengan 28. Jadi supaya 28 penyebutnya, 4 ini dikali 7, berarti angka 3 ini juga dikali 7, berarti kan 21/28. Untuk 3/4 ini bisa kita ubah menjadi 21/28. Kemudian untuk negatif 24/7 ini, supaya penyebutnya 28, berarti 7-nya ini harus dikali 4. 7-nya ini harus dikali 4, berarti kan 24-nya juga ini harus dikali 4. Jadi 24 kali 4 itu berarti sama dengan 96 ya, 96. Kemudian 7 kali 4 28, terus ada tanda negatifnya, berarti negatif 96/28. Jadi ini sama saja dengan kita kurangkan 21 kurang 96/28. Nantinya kita peroleh hasilnya sama dengan negatif 75/28. Kemudian yang di bawahnya lagi, 1 dikurang 3/4 dikali dalam kurung negatif 24/7. Jadi kita kali dulu ini, negatif 3/4 dengan negatif 24/7. Negatif 3 dikali negatif 24 berarti kan sama dengan positif 72. 4 kali 7 28, berarti 1 tambah 72/28. Kemudian kita sederhanakan lagi, yang di atas tetap, yang di bawah kita hitung dulu. Jadi ini tidak bisa langsung kita jumlahkan 1 tambah 72/28 karena penyebutnya belum sama. Jadi 1 ini diubah dulu menjadi 28/28. Setelah sama penyebutnya, pembilangnya 28 ini tambahkan dengan 72. Kita peroleh hasilnya 100. Jadi 100/28. Kemudian kita sederhanakan lagi, negatif 75/28 per 100/28. Di sini kan yang bisa dicoret adalah angka 28-nya, ini bisa dibagi habis. 28/28 ini berarti tinggal negatif 75/100. Kemudian negatif 75/100 ini sama-sama bisa dibagi 25. Jadi ini bisa disederhanakan menjadi pecahan yang bilangannya lebih kecil lagi. Hasilnya sama dengan negatif 3/4. Jadi sama-sama dibagi 25, 75 dibagi 25 hasilnya 3, 100 bagi 25 hasilnya 4. Kemudian tanda negatifnya kita tulis lagi. Dengan demikian kita simpulkan bahwa hasil dari tan A tambah B sama dengan negatif 3/4. Jadi sekian siswa-siswi sekalian pembahasan untuk soal nomor 3 ini. Silahkan nanti dipelajari video ini apabila kalian masih belum paham.
support yang sudah. Silakan berlatih sampai betul-betul mahir untuk mengerjakan soal-soal trigonometri yang seperti ini. Sekian siswa-siswi sekalian, pembahasan soal untuk video pembelajaran pada materi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.